Ya, ini adalah bagian ketiga, video ketiga pada rekaman hari yang sama ya. Nah, saya lanjutkan. Tempo hari kan saya, bukan tempo hari ya, pada video sebelumnya ya, tepatnya gitu. Saya udah singgung bagaimana tentang lahir baru ya. Sekali lagi, I just want to follow the Holy Spirit's guidance in everything ya, even in the smallest things. Nah, mau apa-apa lagi karena banyak sekali apa yang saya pengen lakukan di grup ini. Karena saya udah feel atmosfernya, orang-orang sudah menjadikan akun pribadi saya ini sebagai tempat singgah, tempat datang untuk untuk um, to get something ya, dan itu akan terus grow in the days ahead, akan terus tambah. Jadi saya udah banyak hal yang saya pengen bagikan gitu ya. Karena memang kebanyakan orang sekarang itu nggak punya enthusiasm, nggak punya antusiasme, jadi yang dibagikan pun nggak bermakna. Bahkan uh, 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 Roh Kudus berikan saya pengertian bahwa ini yang diperlukan sekarang, gitu ya. Nah, ini juga salah satu reason why ya saya kembali ya, I'm back to Facebook gitu ya. Nah, um, karena Tuhan mau lakukan sesuatu di sekali lagi ya, sorry, hujan awal dan hujan akhir akan akan tercurah bersama-sama. Kebangunan rohani yang belum pernah dunia ini saksikan itu akan terjadi, even even in unusual ways ya, dengan cara-cara yang tidak biasa. Makanya saya sangat percaya, and I say to the Lord, if He once did it, and He will do it again. If He once did it, and He will do it again. Kalau Tuhan pernah lakukan itu di media sosial, dulu kan saya udah ceritakan selama bertahun-tahun saya sudah berkenalan dengan berbagai orang dari berbagai kota, bahkan di luar Indonesia, ya termasuk saat di Malaysia. Mereka diberkati, mereka bertumbuh, mereka mengalami yang namanya kekristenan yang berubah, bukan karena saya, tapi karena melakukan apa yang saya sudah praktekkan, bertekun membaca firman, punya jam doa yang teratur gitu ya. Nah, itu sesuatu yang dulu saya nggak pernah bayangkan. Nah, seperti yang saya katakan tadi, Brandon juga sering katakan itu, if he once did it, he will do it again. Kalau Tuhan pernah lakukan itu, dia akan lakukannya lagi. Bahkan even greater, bahkan lebih besar lagi. Nah, itu dulu kan sangat menggairahkan. Nah, makanya ini, this is one of the reasons, ya salah satu alasan kenapa uh, 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 I back to I come back on Facebook, karena saya imani itu terjadi, dan cuma satu yang Tuhan minta sebagai syaratnya, adakah hati yang merindukan kebangunan rohani ya. Jadi seperti yang saya bagikan kan, hari ini hari Minggu, hari Jumat malam ya pas saatnya kami pertemuan doa, dan juga Sabtu saya belum tahu penyebabnya apa, mati lampu malam-malam. Makanya Sabtu itu saya nggak post, I don't post anything, nggak post sesuatu apapun, karena susah, sinyal itu jelek gitu ya. Jadi uh, uh, susah untuk beraktivitas. Nah, jadi kan biasanya kalau hari Jumat itu saya kasih panduan saya sebutnya di army ya. Di army itu adalah groups of soldiers ya, kumpulan dari prajuritnya Tuhan gitu ya, yang lebih umum dikenal sebagai pengerja. Nah, karena saya terkendala sinyal, akhirnya di take over sama Pak Jos gitu ya. Nah, jadi sekalian ini juga menjadi panduan buat kita. Saya berharap ini benar-benar stir up your spirit ya, untuk ignite revival, untuk mengobarkan revival. Seperti yang saya bilang tadi, ya, karena dulu saya bilang belum ada gambaran, tapi the Lord did something great in the past. Tuhan melakukan sesuatu yang besar di waktu yang lalu.
Sudah ada like type and shadow, sudah ada contohnya. Kalau Tuhan lakukan itu, udah ada gambaran buat kita di army bahwa Tuhan akan lakukan itu lagi. Even greater through this channel, this private account ya, bukan channel ini tapi akun pribadi ini. Saya berharap kalian juga termotivasi. Makanya kemarin saya bilang, ayo bangkit lagi gitu ya. Makanya nanti saudara-saudara yang di luar orang-orang yang selayani di grup WA, nanti kalau ada orang-orang, let's say seperti Ibu Edit, Ibu Walinang, ya, Bu Rini, ya ada Ibu Lucy, mungkin ada Ibu Marta gitu ya, yang respons komentar saudara yang kelihatannya membangun, ya supaya nggak wonder, nggak bertanya-tanya, itu adalah orang-orang yang saya gerakkan untuk memberikan motivasi. Karena walaupun physically, secara fisik kita nggak ada di situ, tapi perkataan itu membangun. Nanti juga saya bagikan, banyak sekali pokoknya saya pengen saya bagikan bagaimana your words are so powerful, sangat berkuasa untuk form and change the circumstance ya. The circumstances ya, perkataan kita berkuasa untuk mengubah keadaan. Nah, jadi kalau ada mereka nanti akan lebih terbentuk lagi atmosfernya. Itu yang kami rasakan dulu sehingga orang merasa nyaman karena nggak berasa sendiri gitu ya, memberikan komentar sendiri. Nah, mereka juga gabung karena memang memberitakan Injil itu banyak caranya. Dengan cara membagikan ulang apa yang kita dapatkan, itu juga memberkati orang yang mungkin mereka masih malu-malu untuk jump in, untuk gabung gitu ya. Nah, jadi jangan sungkan-sungkan untuk berbagi. Saya pasti respons. Kemudian juga jangan pikir itu nggak dilihat orang. Bahkan Tuhan pun baca itu, gitu ya. Teguhkan apa yang didapatkan dari apa yang diperoleh. Bahkan Brandon suka bilang, like, subscribe, comment something good, ya something nice gitu ya di komentar itu supaya algoritmnya itu naik. Nah, saya kasih tahu ya, bahasa awamnya itu algoritma itu saya juga baru pelajari belakangan ini. Algoritma itu bisa menurut saya ya, in my opinion, menurut pendapat saya itu sederhananya penilaian si Facebook ya. Penilaian si Facebook terhadap sebuah akun termasuk apa yang dibagikan di dalamnya entah posting atau video. Nah, dia lihat dari traffic berapa orang mengunjungi, apakah banyak respons, apakah itu diputar ulang, dan kemudian uh, uh, apakah ada ikatan emosional dengan orang yang dengar video itu di komentar. Si Facebook perhatikan itu. Nah, kalau iya memenuhi syarat, justru dia bantu menyebarkan video yang bagus ini supaya lebih banyak menjangkau orang. Nah, kita punya misi memberitakan Injil lebih luas dengan cara yang sangat murah meriah, nggak perlu pakai dana, hanya kita punya kemauan saja. Nah, keuntungannya bagi si Facebook kan akhirnya orang merasa perlu untuk memakai aplikasinya dia, ya kan? Nah, jadi saya kasih gambaran itu supaya jangan malas kalau udah didengerin apalagi memberkati, respons. Entah kalau malas berkata-kata bisa kasih stiker gitu ya. Jadi dan memang terbukti udah beberapa orang yang kemudian mengikuti saya dari dari Reels ya. Kemudian kalau saudara perhatikan, dia udah baca ternyata video saya itu karena saya pakai dua bahasa bilingual ya. I think bilingual or bilingual ya. Akhirnya saya juga kemarin kaget loh, kakak saya salah satunya ya, komentar kakak saya itu kok jadi bahasa Inggris gitu ya. Emang sih dia suka ngaku-ngaku dulu bisa bahasa Inggris gitu ya. Tapi saya lihat komentar yang ini juga bahasa Inggris. Kemudian saya tanya ChatGPT, ada beberapa kemungkinan. Salah satunya adalah mungkin kamu berbahasa Inggris di video itu. Jadi si Facebook udah mulai bagi bahwa komentar sebagian berbahasa Indonesia in English. Nah, jadi maksud saya adalah supaya saudara bisa lihat
kalau kita mau saja melakukan bagian kita, ya, mau membagikannya. Jadi dia bisa deteksi ini video ini dibagikan ke banyak orang nggak? Kemudian respons itu membangun emosional yang bagus nggak? Direspon baik nggak? Nanti dia bantu promosikan ke orang-orang di luar kita, sehingga banyak orang di luar sana mungkin nggak bisa akses saya karena nggak kenal, gitu kan. Jadi makanya saya bilang memberitakan Injil itu ada banyak cara, hanya kita jangan menjadi manusia yang cuek, gitu ya. Nah, saya bersyukur aja, bahkan video saya itu kalau dilihat di videonya itu nggak sebanyak 20 ribuan sekarang. Nanti akan menjadi, karena belum di-update dalam 7 hari, mungkin udah mau 30 ribu. Nah, maksud saya adalah bahwa berarti ini diulang-ulang sama orang. Bahkan di TikTok itu, di TikTok saya punya pengikut itu masih belum sampai 50, tapi total udah ratusan kali. Bahkan ada orang yang selain Bu Wali yang bagi ulang, ada juga yang simpan sebagai favorit. Nah, jadi kalau kita berpangku tangan, nothing happens, nggak ada yang terjadi. But when we do something, even in the smallest things, kita lakukan sesuatu, bahkan di bagian hal yang kecil pun, itu itu berpengaruh loh. Saya nggak like setiap video yang memberkati saya, terutama video Brandon. Bahkan saya bagi gitu ya, bahkan saya buat video seperti ini. Karena itulah cara kita menjadi mouthpiece, menjadi penyambung lidah untuk kerajaan Tuhan, gitu ya. Nah, saya coba juga membuka mindset kita, bagaimana kita menjadi teamwork ya, yang baik, untuk take more lands for God's kingdom, untuk mengambil banyak tanah untuk kerajaan Tuhan. Karena saya itu kenapa juga masuk ke sini gitu ya, kan kalau tadi saya udah bilang, kalau saya diam-diam aja, nothing happens, nggak ada yang terjadi. Dan saya nggak mau cuma menjadi spectator, to be an spectator, a spectator, cuma seorang penonton. Saya nggak mau cuma ngelihat misalnya Catherine Craig itu melakukan pelepasan, padahal cuma, bukan melemahkan ya, tapi dia seorang perempuan, tapi yang penuh dengan Roh Kudus. Dia bisa mengadakan revival seperti Brandon. Padahal the Lord of worship, He's no respecter of persons. Dia bukanlah orang yang membedakan orang. Dia bisa pakai siapa saja, tapi banyak orang tuh cuek gitu ya. Nah, ini juga semoga kalian terinspirasi gitu ya. Kalau saudara mau dengerin Brandon, I think most of you don't understand English. Ya, nggak ngerti bahasa Inggris. Jadi makanya dibangkitkan orang seperti saya, dan saya juga mau merespons untuk mau menjangkau orang-orang yang memang nggak ngerti bahasa Inggris, katakan seperti itu. Nah, jadi ini juga bentuk kasih sayang Tuhan kepada kita untuk kita juga mendapatkan good news gitu ya. Nah, gitu. Nah, dan nanti saya belum sempat tadi periksa karena selama ini video saya masih diedarkan ke Indonesia, Malaysia. Nanti juga mungkin akan perlahan ke Philippines or various countries, berbagai negara. Dan itu kan sukacita ya, cuman begini saja, tapi bisa memberkati orang gitu ya. Nah, itu yang saya lakukan di sini. Nah, tadi saya katakan tentang lahir baru gitu ya. Tentang lahir baru. Nah, ini ada hubungannya dengan sharing komentar Bo Lau saya sebut namanya ya, karena pertama juga nama itu kan bukan, apalagi udah di kota, misalnya kayak teman-teman saya juga kan disebutin namanya, nama itu kan indah ya, yang dibuat dua orang tua juga, jadi bukan kayak merendahkan. Jadi teman-temanku yang mendengarkan juga tahu, oh ini maksudnya namanya kan Laudinar, mana lu tahu, oh ibu ini maksudnya gitu ya. Jadi saya namain ya. Bo Lau itu dulu pernah ini bilang bahwa itulah pergumulan saya emang banyak orang-orang yang belum diselamatkan gitu ya. Nah, saya kasih tahu di sini ya. Saya kasih tahu. I want to make this simpler and clearer. Ya, saya mau clarify this. Saya mau menjelaskan ini. Nah, sebab dulu ketika saya itu zaman saya lahir baru itu lebih parah lagi, Bu. Ya, nanti saya akan ceritakan di waktu yang berbeda if I have some time, kalau saya punya waktu. Nah, yang jelas cuma mau jelaskan apa yang ditulis Bo itu pada kita bahwa
pertama sih saya cukup bersyukur ya, kagum, oh ternyata ya ada orang Hauganjang ya, dan juga, eee, masih keluarga yang udah keren ya, udah naik ya kerohaniannya, udah naik level kerohanian gitu ya. Sebetulnya sebelum Bow ini juga lebih dalam, berinteraksi di grup ini, saya sudah tahu ya, of course by the leading of the Holy Spirit, bahwa ibu ini sudah mengalami Tuhan gitu ya. Saya sudah dapat clue sebelumnya, dan it's correct, ya itu betul. Nah, mmm, Bow ini kan bilang, "Saya berangkat dari sini, masih banyak diselamatkan." Nah, memang sekarang udah zaman media sosial. Orang sudah lebih berpikiran terbuka. Tapi yang namanya orang kolot masih tetap ada. Orang kolot, orang berpikiran sempit itu masih ada, gitu ya. Sebab belakangan ini juga ada saya dengar dari salah seorang yang saya layani berkata, "Itu bahasa roh itu cuman ada di, harismatik." Ya, it itu ada di firman Tuhan gitu ya, itu contohnya. Nah, jadi bagi siapapun terutama, keluarga, itu tidak berarti bahwa kita itu merasa, "Oh kita inilah orang yang diselamatkan," terus yang lain enggak, ya. Nah, semua itu, Bow katakan itu karena dia udah tahu firman Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, "Kalau kamu tidak lahir baru, kamu tidak akan pernah masuk dalam kerajaan surga." Nah, ini baru pengantar. Karena nanti saya akan bagikan sebuah video, ini udah 3 video ya di waktu yang sama. Saya nggak mau apa namanya itu, eee eee, melanjutkannya dalam keadaan yang, exhausted ya, yang kelelahan. Saya buat nanti, di video selanjutnya tentang lahir baru. Di sini saya hanya memperkenalkan pada kita bahwa Tuhan kan berkata sendiri, "Kalau kamu nggak lahir baru, kamu nggak akan masuk dalam kerajaan surga." Nah, itu ada ayat pendukung nggak? Ada, dari Yesus sendiri. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, "Tuhan, Tuhan," akan masuk ke dalam kerajaan surga. Terus juga Yesus katakan, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang, sesak itu. Sebab lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kebinasaan, dan banyak orang yang melaluinya." Ini kan Yesus yang berbicara tentang orang Israel ya, orang Yahudi yang, ya ya keturunan Abraham, dan juga kita orang Israel rohani gitu ya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kehidupan, pada kehidupan dan sedikit orang, melaluinya. Nah, eee, itu menegaskan lagi, ya, I want you to know, saya mau setiap kalian memahami, ini dari firman Tuhan, nanti juga saya buat ayat-ayatnya, bahwa nggak semua orang Kristen akan diselamatkan. Terus udah ditetapkan gitu semua nggak diselamatkan? Itu it depends of your choice, itu tergantung dari pilihanmu. Mau nggak bayar harga untuk tekun baca firman? Mau nggak bayar harga untuk memiliki persekutuan dengan Tuhan? Mau nggak bayar harga untuk menjadi pelaku firman Tuhan? Whatever it takes, apapun harganya. Apapun, eee ya apapun harganya. Nah, jadi banyak orang nggak mau, contoh yang tadi pada video sebelumnya, udah dikasih tahu, merokok itu sebaiknya ya jangan merokok gitu ya. Ya kan nggak ada ayatnya, ngeyel gitu ya, nggak mau. Nah, kalau tahu firman Tuhan, ya, bahwa Tuhan itu, Paulus berkata, "Saya nggak mau menghambakan diri untuk apapun." Dan kita di dalam Tuhan harus tahu mana yang baik, yang berkenan. Dan lagi-lagi, Tuhan udah tebus kita dengan pengorbanan yang mahal, yang menyakitkan supaya kita hidup sehat. Begitukah caramu untuk menghargai pengorbanan Yesus yang berkorban untuk dirimu dengan cara cara, mengasapi diri? Jelas-jelas di bungkus rokok udah ditulis bahwa merokok itu dapat menyebabkan kanker, tumor, ya kan? Nah, tapi karena dia nggak baca firman Tuhan, ya suka-suka. Nah, kalau orang-orang seperti ini, kan dia nggak hidup dalam kehendak Tuhan. Bukan kehendak Tuhan kita untuk merokok. Kehendak Tuhan kita untuk menjaga tubuh kita. Bahkan karena tubuh kita itu bukan milik kita sendiri, kita namanya juga bukan milik sendiri, berarti kalau si pemilik aslinya kita sudah dibeli dan kita milik Allah. Nanti kalau pemilik aslinya lihat bahwa kita menjadi rusak karena ulah kita sendiri, pertanggungjawaban tuh harus ada, gitu ya. Nah,
Ya itu maksudnya adalah, kenapa orang nggak selamat? Karena memilih pakai pikiran sendiri. Katanya mau ikut Tuhan, tapi dengan cara sendiri. Katanya mau ikut Tuhan, tapi ikutin tradisi gereja. Katanya mau ikut Tuhan, tapi nggak ikut firman. Kan hanya dengan menjadi pelaku firman yang membawa keselamatan, gitu ya. Nah, jadi karena saya udah dorong kita untuk baca firman, ada pintu yang you have to do this, yang saudara melakukan ini, mmm, nanti saya akan terangkan di video yang berbeda, makanya ditunggu, judulnya tentang lahir baru gitu ya. Supaya apa? Supaya, ketika orang bertobat ada selubung yang dibukakan dari mata rohani kita, sehingga baca firman itu, menjadi more excited, lebih bergairah, lebih bisa ngerti, kan mau bertumbuh kan? Karena kan masalahnya sekarang, saya baca film kok ngantuk, kok nggak ngerti, berdoa itu kok kayaknya malas gitu ya. Makanya awalnya adalah orang harus mengalami kelahiran baru. Nanti saya akan jelaskan dalam, pada waktu yang akan datang, in the first video, video awalnya saya akan bagi tentang lahir baru, and I will lead you in a short video, saya akan tuntun dirimu untuk di video pendek bagaimana berdoa untuk lahir baru. Sebagai penutup, salah satu gereja yang saya rekomendasikan adalah GMS. Karena gereja ini besar, almost every month, hampir setiap minggu itu pasti ada altar call. Dan pastor di sana menuntun mereka untuk lahir baru, ya berdoa lahir baru. Kalau nonton video Brandon itu, apalagi belakangan ini setelah Tuhan tuntun dia menuntun tentang doa lahir baru, hampir setiap video, ya hampir nggak ada yang enggak. Dia menuntun orang untuk doa lahir baru. Nah, itu juga saya akan lakukan itu nanti di channel ini ya. Jadi tak bertumbuh, jangan malas mendengarkan video-video panjang. Justru di video panjang yang lebih banyak maknanya, bukan cuma inspirasi, bukan cuma gambar, yang inspirasi pendek berapa menit, amin amin gitu. Makanya senang ketika Bau Lau itu mau sediakan waktunya untuk mendengarkan pengajaran. Dari situ udah kelihatan orang ini serius gitu ya. Nah, perlahan-lahan gitu ya. Karena orang yang paling bertanggung jawab untuk keselamatan diri kita adalah diri kita sendiri. Because if you don't do your part, kalau dirimu tidak melakukan bagianmu, gak memenuhi syarat, ya dirimu lah yang menerima segala konsekuensinya. Gitu ya. Ini saja video saya pada kali ini penutup sesi ketiga gitu ya. Tetap bersemangat, God bless.